Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, dalam kesempatan ini kita akan berbagi sebuah kisah nyata, yaitu jenazah yang baru dikubur harus dibongkar kembali. Papan penutup dan kain kafan sudah hangus terbakar. Kisah nyata ini diungkapkan oleh Ustadz Nazmi Umar Bakar, di mana beliau mendengarkan peristiwa tersebut dari sahabat si mayit yang ikut langsung saat proses pemakaman. Semoga kisah nyata ini dapat menemani aktivitas sahabat beriman, bisa bermanfaat dan menjadikan kita lebih baik dalam menjalani kehidupan di dunia ini, lebih taat dalam beribadah untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya kisah ini tentunya muncul pertanyaan dalam hati kita. Dosa apakah yang telah dilakukan semasa hidupnya sehingga mendapat fitnah kubur seperti itu? Tonton video ini hingga usai agar tidak gagal paham. Sahabat beriman, menurut Ustadz Nazmi, ada salah seorang mantan kepala cabang sebuah bank konvensional di wilayah Jakarta. Menurut teman dekatnya, dalam kehidupan sehari-hari, ia terlihat seorang yang soleh, rutin puasa sunnah Senin Kamis, sholat tahajud, sangat dermawan dan gemar bersedekah. Bahkan dia sudah berkali-kali melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sampai suatu ketika, mantan pimpinan kepala cabang bank tersebut meninggal dunia. Memang tidak ada tanda-tanda yang aneh, dan semuanya tampak berjalan biasa-biasa saja, sampai dikebumikan berjalan normal seperti proses pemakaman pada umumnya. Barangkali Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperlihatkan kuasanya sebagai pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil iktibar bahwa memakan riba itu memang merupakan suatu dosa besar, dan peristiwa besar pun terjadi. Tak berselang lama dikuburkan. Belum lagi para pentakjiah pulang, tiba-tiba serombongan pengantar jenazah baru lainnya berdatangan ke tempat lokasi yang sama. Mereka mengklaim bahwa liang lahat yang dipakai oleh jenazah yang baru dikuburkan itu sebenarnya atas nama jenazah keluarga mereka. Jenazah baru itu pun akan dikebumikan di liang lahat yang sama. Sahabat beriman, ketegangan pun terjadi hingga berujung pada percekcokan adu mulut di sekitar lokasi liang lahat yang baru dikebumikan. Usut punya usut, ternyata pada hari yang sama dan jam yang sama ada dua liang lahat yang sama-sama dipesan di lokasi yang sama, namun berbeda nomor liang lahatnya. Akibat kesalahan atau tertukar nomor booking, sehingga liang lahatnya tertukar. Si keluarga jenazah yang baru datang ngotot agar jenazah yang sudah dikuburkan itu dibongkar lagi jenazahnya. Namun si keluarga jenazah pertama yang sudah terlanjur menimbun jenazah keluarganya pun keberatan jika harus dibongkar lagi. Bagaimana mungkin jenazah baru saja dikebumikan harus digali lagi dan dikeluarkan lagi untuk dipindahkan ke lubang liang lahat yang lain. Ketegangan terus berlanjut sebab kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya
si keluarga jenazah pertama terpaksa mengalah juga. Sebab liang lahat itu memang bukan atas hak mereka. Apa mau dikata? Akhirnya jenazah yang telah dikebumikan terpaksa dibongkar. Penggalian pun dimulai lagi. Tanah yang masih basah memang tak menyulitkan untuk digali ulang. Sedikit demi sedikit tanah terurai dan mulai tampak papan yang menutup lahat. Namun apa yang terjadi di hadapan mereka? Semua penziarah terkejut, sebab papan jenazah yang menutup lahat sudah hangus terbakar menjadi hitam legam, dan kain kafannya pun juga hangus terbakar. Seketika itu, semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut kaget dan mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pihak keluarga jenazah pertama tak tahan menahan tangisan histeris. Tak ada yang sanggup melanjutkan penggalian. Pihak keluarga jenazah kedua pun sontak terkejut dan meminta agar penggalian tidak diteruskan. Mereka berkenan memilih liang lahat yang tertukar itu. Akhirnya kubur itu ditutup kembali dengan penyesalan dan kesedihan mendalam. Ustadz Nazmi menegaskan, ini kisah nyata, bukan cerita sinetron. Kisah ini diceritakan mantan pegawai salah satu bank yang juga sebagai teman dekat si mayit, yang ikut langsung menyaksikan proses pemakaman dan pembongkaran makam tersebut. Sahabat beriman, kita harus lebih berhati-hati. Jangan sampai tanpa kita sadari, setiap hari kita memakan harta riba, karena kejadian tersebut adalah peristiwa yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang memiliki dosa riba dan menjadi iktibar bagi kita semua. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dan keluarga kita terhindar dari dosa riba serta fitnah kubur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya kisah yang serupa juga banyak dikupas dan diriwayatkan oleh para ulama tentang akhir kehidupan para pelaku riba. Salah satunya kisah seorang pemuda yang menemani ayahnya bepergian haji ke kota Mekah. Dalam perjalanan, ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia, disebabkan pada zaman dahulu belum ada rumah sakit. Jenazah ayahnya cuma dibaringkan di tengah gurun pasir. Satu peristiwa aneh terjadi. Jenazah ayahnya perlahan berubah menjadi hitam legam dan wajahnya menyerupai sosok babi hutan. Si pemuda terkejut serta merta menangis sejadi-jadinya. Ia sangat sedih atas kondisi ayahnya. Sembari menunggu bantuan para kafilah lainnya untuk menguburkan keesokan harinya, ia menunggu jenazah ayahnya sembari menangis sepanjang malam lantaran terlalu lelah dan larut dalam kesedihan. Si pemuda tersebut tertidur. Di dalam mimpinya, ia didatangi sosok berjubah dengan cahaya yang sangat terang. Sosok bercahaya itu mendekat dan mengusap wajah jenazah sang ayah. Dan seketika semua kembali seperti sedia kala. Masih dalam mimpi itu, si pemuda itu bertanya, apa penyebab jenazah ayahku menjadi hitam legam dan menyerupai babi? Sosok bercahaya itu menjawab, akibat dosa ayahmu yang melakukan perbuatan riba. Na'udzubillah. Lebih lanjut, sebelum sosok cahaya itu pergi, pemuda tersebut sempat menarik jubahnya dan bertanya, siapa sesungguhnya engkau yang memberikan syafaat pada ayahku? Sosok cahaya itu menjawab, saya adalah Rasulullah yang memberikan syafaat pada umatku. Sahabat beriman, kisah di atas tersebut bukan kisah dongeng isapan jempol. Kisah tersebut adalah kisah yang ditulis seorang ulama besar, yakni Syekh Jainuddin Al-Maribari, di dalam kitabnya yang masyhur Irsyadul Ibad
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." Quran Surah Ali Imran ayat 130. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.